Shalom. Puji Tuhan, mari kita bersama membuka Alkitab kita dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 mulai. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 mulai. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Kita berhenti sampai sini dulu. Kita belajar kembali tentang jemaat di Philadelphia. Dan jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang kekuatannya tidak seberapa. Dan mungkin bahkan bisa dikatakan jemaat yang tidak diperhitungkan. Tetapi ternyata bagi Tuhan, jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang perlu ditolong, jemaat yang akan diangkat oleh Tuhan, jemaat yang kebenarannya akan dinyatakan di hadapan semua orang. Sidang jemaat, kita percaya bahwa kita ini ada di detik-detik akhir zaman. Dan banyak orang, banyak pendeta mengkhotbahkannya. Walaupun dari gaya hidup mereka, kita tahu mereka tidak percaya apa yang mereka khotbahkan. Maksud saya begini, bahwa ini akhir zaman. Semua yang ada di dunia itu akan berlalu dan akan lenyap. Tetapi herannya, banyak bahkan hamba-hamba Tuhan berlomba-lomba untuk menjadi semakin kaya, semakin mempunyai banyak hal di dunia ini. Ya. Sampai-sampai akhir-akhir ini saya mendengar banyak hamba Tuhan yang jatuh dalam perzinahan. Kenapa? Karena mereka mau cinta uang. Dan cinta uang itu adalah akar segala kejahatan. Banyak orang yang memanipulasi pelayanan karena mereka cinta uang. Oleh karena itu kita belajar di sini tentang jemaat di Philadelphia. Jemaat yang bisa dikatakan lemah, bisa dikatakan miskin. Jemaat yang pengaruhnya tidak seberapa, tetapi ternyata mereka adalah jemaat yang hidup kudus bagi Tuhan. Di akhir zaman penting sekali kita hidup kudus, mengutamakan kekudusan. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Perhatikan pernyataan Tuhan Yesus kepada jemaat Philadelphia. Dia menyatakan sebagai yang benar, sebagai yang kudus, dan memegang kunci Daud. Artinya bahwa kekuasaan yang benar, kuasa yang benar, itu selalu didukung oleh karakter yang kudus. Kalau kita tidak hidup kudus, kalau seseorang tidak hidup kudus, dan mereka menyatakan atau mendemonstrasikan kuasa Tuhan, patutlah kita berhati-hati. Ya, itu karunia Tuhan, iya. Tetapi ingat bahwa roh itu diimpartasikan, roh itu ditransfer. Jadi sekalipun mereka mempunyai kuasa, kalau karakternya tidak benar, jangan mendekat. Tetapi repotnya karakter yang
tidak benar ini biasanya disembunyikan. Sehingga kita melihat yang benar saja. Oleh karena itu kemudian kita menyadari bahwa betapa pentingnya kepekaan, ketajaman roh kita untuk menilai. Di dalam kitab Korintus dikatakan bahwa manusia rohani menilai segala sesuatu. Anda bisa mendengar khotbah, kelihatannya benar, tetapi hatimu, ya, rohmu tidak sejahtera, tidak enak mendengarnya. Dan saya mau tekankan, ayo lebih percayalah kepada manusia rohmu daripada apa yang kedengaran, yang kelihatan secara jasmani. Di sini dikatakan yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Satu paket. Bahwa kekudusan, kebenaran itu akan memunculkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan di sini dikatakan apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Bisa bayangkan bahwa Tuhan yang menentukan segala sesuatunya dan tidak ada seorang pun yang bisa melawan dia, yang menentang dia. Dan kuasa yang Tuhan miliki ini juga diberikan kepada setiap orang yang percaya. Dan kuasa ini akan bertahan dan akan mengalir dalam kehidupan orang percaya kalau mereka hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Itu saja. 3 hari yang lalu saya dan istri saya ke pasar pinggiran dan saya bertemu dengan orang yang saya saksikan yang sakit kakinya dan dianggap sebagai asam urat dan saya katakan itu disantet. Dan saya berdoa kemudian istri saya suruh dia berdiri, dia bilang tidak ada rasa sakit. Nah, setelah beberapa minggu kami bertemu kembali. Dan orang ini berkata, saya selalu lihat di jalan itu Taci kok tidak pernah kelihatan ya. Ada apa? Saya tanya. Enggak, hanya mau mengucapkan terima kasih. Istri saya kemudian tanya, sembuh kakinya? Iya, sampai sekarang sembuh, tidak pernah kumat lagi. Ya. Jadi lihat ini kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Saya saksikan yang Rabu lalu bahwa saya melayani di Tuban dan seorang anak pendeta yang akhirnya menjadi ateis, kemudian ke gereja lagi. Anak pendeta dari organisasi ini, di sinode ini, pergi ke gereja sinode lain. Karena tidak percaya kepada gereja yang dipimpin oleh papanya. Dan ternyata itu pun saya berdoa dan anak ini harus dilayani pelepasan. Ya. Tadi malam saya ditelepon, Pastor besok ke Surabaya. Ada apa ke Surabaya? Saya bilang, sudahlah ke Surabaya, tidak mau saya kalau tidak ada perlunya. Enak di rumah aja tiduran, saya bilang. Enggak, ini urgent. Kalau sudah ditelepon disuruh ke Surabaya pasti urgent. Ini kalau tidak percaya, nih berbicara sendiri dengan ibu ini. Dan saya tanya, ada apa ibu? Dan kemudian ibu ini berkata, Pak, saya ini indigo, dia bilang. Dan indigonya bukan dari kecil. Dia pernah menolong, membawa, mendoakan, membawa orang yang dikuasai roh jahat ke gereja di Bali. Dan didoakan orang ini dilepaskan. Tetapi sejak itu ibu ini yang membawa orang itu sering alami kecelakaan. Bahkan kakinya pun mengalami cedera yang harus dioperasi segala macam. Kemudian dia katakan beberapa hari yang lalu Pak saya ketemu dengan teman saya di jalan. Saya omong-omong, saya gandengan dan saya janji mau ketemu dengan dia. Ketemuan di tempat gym dia bilang. Beberapa hari kemudian. Beberapa hari kemudian saya ke tempat gym. Dan ketemulah sama orang ini, sama teman saya ini. Dan saya bicara bahwa 3 hari yang lalu kita yang gini-gini kita makan di sini. Dan temannya katakan begini. Loh, Taci ini mimpi. Dia bilang. Saya tidak pernah ketemu Taci.
Loh kita kan janjian ketemu di sini. Enggak. Dia bilang. Loh kamu gandeng saya kok, dia bilang. Gandeng saya. Enggak, dia bilang. Enggak. Dan dia katakan sampai dalam taraf. Orang ini mau bunuh diri sehingga karena sering didorong untuk bunuh diri. Dia sekarang tiap hari ada di gereja berdoa. Tiap hari. Nah, sidang jemaat apakah perlu sampai seperti itu supaya tiap hari gereja ini penuh? Ya. Tetapi intinya sidang jemaat bahwa ini loh akhir zaman. Kalau Anda membaca di dalam kitab Wahyu nanti terus, Anda akan melihat bahwa sihir itu sangat mendominasi akhir zaman. Ya. Sihir sangat mendominasi di akhir zaman. Saya tidak tahu beberapa hari ini selalu berhubungan dan diajar soal alam roh ini, soal sihir. Saya tidak sengaja membuka YouTube dan seorang hamba Tuhan membahas tentang roh laut. Roh laut. Dan dia katakan bahwa seringkali roh laut itu menyerupai putri duyung. Jangan berpikir bahwa putri duyung itu hanya dongeng. Dia bilang. Kalau anak kita sering diajak untuk melihat, diceritain tentang putri duyung ini, maka anak kita sebenarnya dilatih dan rentan untuk peka mengalami dunia roh. Jadi kebenaran itu sangat penting, bukan? Kalau kita tidak tahu kebenaran, Anda tidak bisa mengatakan, saya tidak tahu sih, makanya saya tidak salah disesatkan. Hukumnya penyesatan, hukumnya kutuk. Tahu tidak tahu, engkau tetap tersesat. Ya. Jadi kita harus belajar sungguh-sungguh kebenaran. Nah, kembali pada akhirnya saya mau tekankan, sidang jemaat, ayo sungguh-sungguh kita mencari Tuhan dan biarkan kuasa Tuhan itu bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Banyak orang yang mengandalkan uang. Apakah dengan santet uangnya masih bisa menolong kita? Banyak orang mengandalkan hikmat kepandaian uang. Apakah dengan penyakit kanker uang kita bisa menolong kita? Hanya kuasa Tuhan yang akan menolong kita. Tetapi saya kembali tekankan. Ketika kita tidak melatih iman kita, kita tahu ayatnya soal kesembuhan, tetapi ketika kita sakit, saya tekankan, Anda tidak akan bisa menerima kesembuhan dari Tuhan. Karena roh kita sudah terlatih pasif. Sedangkan ingat bahwa kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kata menerima, bukankah itu aktif? Kasih karunia itu tidak akan datang sendiri dan ada di tangan kita, dijejalkan sama Tuhan ke tangan kita. Kita harus ambil kasih karunia itu. Ya. Oleh karena itu, pengetahuan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan terus menerus, itu akan mengaktifkan roh kita untuk mampu menerima ketika kita membutuhkan apa yang kita butuhkan itu. Ya. Yaitu kuasa dan kasih Tuhan. Ayo kita kembali kepada pembahasan kita. Inilah firman dari yang kudus yang benar. Yang memegang kunci Daud. Kunci Daud berbicara tentang otoritas, tentang kuasa. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Itu berbicara tentang otoritas dan kuasa. Dan saya tekankan kita butuh kuasa Tuhan. Ayat yang ke-8 mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan Yesus berkata kepada Paulus, atau Paulus mengatakan, justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna.
Bersyukur bahwa Philadelphia, jemaat Philadelphia, itu adalah jemaat yang mengetahui bahwa mereka itu jemaat yang lemah. Tidak punya kemampuan, tidak punya kelebihan. Dan bersyukur bahwa mereka itu terus mentaati Tuhan, bahkan nanti ayat-ayat selanjutnya kita membaca, mereka terus menantikan Tuhan. Dalam kelemahan mereka, mereka menantikan Tuhan sehingga kuasa Tuhan meliputi mereka. Dalam kemiskinan mereka, mereka menantikan Tuhan dan kuasa Tuhan melingkupi mereka. Seringkali yang kita kejar adalah hal-hal yang jasmani. Ya, gereja, saya percaya, gereja jatuh kepada banyak hal, banyak dosa. Gereja ada di dalam kenyamanan karena mereka menganggap kelimpahan secara jasmani itu adalah hal yang utama. Keberhasilan yang jasmani itu adalah hal yang utama. Penilaian kita sangat berbeda dengan penilaian Tuhan. Kalau kita perhatikan jemaat di Laodikia, kita lihat sebentar Wahyu pasal 3 ayat yang ke-17. Kepada jemaat Laodikia, Yesus katakan begini, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Perhatikan di sini, seringkali penilaian manusia itu berbeda dengan penilaian Tuhan. Bahkan gereja kebanyakan terjerumus ya dengan anggapan kalau kita tidak punya masalah, kita berhasil dalam pekerjaan kita, bahkan semakin kaya, semakin diperluas dalam pekerjaan kita, tubuh kita sehat, keluarga kita baik-baik saja, berarti kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan, ada dalam anugerah Tuhan. Belum tentu. Karena penilaian Tuhan yang terpenting itu adalah yang di dalam manusia roh kita. Itu yang dinilai. Sehingga Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, yang disebut dengan kelimpahan itu adalah ketika manusia roh kita, kehidupan Allah itu mengalir dari dalam dan terus menerus mengalir keluar, memancar keluar. Itu yang disebut kelimpahan. Nah, akibat dari manusia roh kita terus mengalir keluar dalam ketaatan kita mentaati firman Tuhan, maka Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan. Tetapi ingat, fokusnya bukan penyediaan Tuhan ini, fokusnya adalah manusia roh kita yang limpah. Ini loh. Tetapi kalau kita selalu hanya beranggapan yang jasmani yang jadi ukuran, maka kita sudah masuk di dalam kesalahan yang sangat besar. Karena pada akhirnya, semua yang jasmani bahkan penyediaan Tuhan yang bersifat jasmani itu semuanya akan lenyap. Tetapi yang di dalam roh ini justru semakin hari di akhir zaman ini justru akan meluap. Akan semakin limpah. Itu akan terjadi kebalikannya. Saya percaya bahwa pada akhirnya bahwa semua yang jasmani itu akan menyusut di dalam kita. Yang rohani itu akan semakin melimpah di dalam kita. Ya. Itu tidak bisa terjadi bersamaan pada akhirnya. Karena memang Alkitab sudah katakan bahwa semuanya itu akan berlalu. Akan menuju kesudahannya. Ya. Hanya yang rohani saja yang kekal. Ya. Semua disediakan Tuhan yang jasmani sekarang tujuannya untuk memperlengkapi kita juga supaya bebas dalam melayani Tuhan. Ya. Supaya kalau melihat orang miskin tidak mengatakan begini. Nanti kalau aku sudah diberkati Tuhan, kalau sudah kaya aku akan berkati orang. Mati dulu. Ya.
Kenapa kita diberkati? Supaya sewaktu-waktu ada orang yang membutuhkan kekayaan yang dipercayakan Tuhan pada kita, kita langsung bisa memberkati mereka. Ya, itu tujuannya. Bukan supaya kita bebas rekreasi, kita bebas makan segala macam. Bukan itu. Ya. Oleh karena itu mari kita lihat di sini bahwa seringkali penilaian manusia itu berbeda dengan penilaian dari Tuhan. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang kaya, bahkan semakin kaya. Dan gereja kalau disesuaikan dengan gereja sekarang, wah ini gereja yang benar. Ini gereja yang dipakai Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan katakan, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Bahkan dikatakan oleh Yesus ayat 18 bahwa mereka butuh membeli pakaian putih untuk menutupi ketelanjangannya. Ini berbicara tentang kekudusan. Bahwa mereka perlu membayar harga untuk hidup di dalam kekudusan. Sayangnya masalah kekudusan dan kebenaran ini jarang ditekankan di dalam gereja. Ya, jarang ditekankan dalam gereja. Gereja terlalu berkompromi. Beberapa pendeta yang berkompromi. Satu, pendeta ini pernah cerai, kemudian dia mengajarkan Tuhan tidak pernah marah. Tuhan tidak akan murka sekalipun kita cerai. Tuhan mengasihi kita. Wah. Ajaran hanya separuh. Kebenaran selanjutnya tidak diajarkan. Bukankah bahaya seperti ini? Ya. Ada pendeta yang bertato kemudian mengajarkan bahwa tato ini akan membuka pintu bagi pekerjaan setan dalam diri kita. Tetapi pertanyaannya dia bilang, bukan tato boleh atau tidak boleh. Tetapi untuk apa tato itu? Loh, kemudian dia katakan, saya pakai tato, tetapi tatonya salib. Tujuannya untuk mengingatkan. Nah, untuk mengingatkan bahwa Tuhan sudah mati bagi saya. Kemudian ada nama anaknya. Tujuannya supaya saya mengasihi anak saya, ingat anak saya. Ini kan bohong. Lihat di sini bahwa betapa liciknya hati. Padahal hukumnya tato adalah setiap darah yang keluar itu sebenarnya sadar atau tidak sadar. Kita itu mempersembahkan darah kita kepada setan. Jadi nama kita tercatat dengan bukti perjanjian darah bahwa kita adalah anak setan. Ada dalam kuasa setan. Nah, kebenaran yang seperti ini jarang diajarkan dengan tanpa kompromi di dalam gereja. Selalu ada kompromi. Sehingga gereja semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Kita mempunyai banyak masa. Iya, banyak masa. Kita mempunyai banyak uang. Iya. Tetapi pertanyaannya, berapa persen kalau mau jujur, berapa persen dari jemaat dalam satu gereja lokal saja yang mempunyai kuasa untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk menyembuhkan diri sendiri. Berapa persen? Kita mempunyai banyak jemaat yang dengan begitu kompleksnya masalah yang dimilikinya. Ya. Sehingga gereja tidak sempat keluar. Gereja hanya mengurusi diri sendiri. Sidang jemaat. Bersyukur. Kita ada di sini dan saya percaya bahwa kita sudah mengalami Tuhan dan mampu bergerak dengan kasih dan kuasa dari Tuhan. Tetapi saya sudah pergi ke banyak tempat dan saya menemukan gereja yang lemah. Gereja yang lemah. Bahkan gereja yang jahat. Saya melayani di sebuah gereja dengan jemaat ribuan. Kemudian ada selesai ibadah, ada beberapa ibu yang minta didoakan dan satu ibu
itu memberi berkat pada saya. Anda tahu, ibu gembala yang melihat itu langsung memarahi ibu yang memberi berkat ini pada saya. Anda bisa lihat gereja yang seperti itu dengan jemaat ribuan. Begitu dengan ibu gembala yang begitu jahat seperti itu. Dan apakah gereja seperti ini bisa dikatakan penuh dengan hadirat Tuhan? Sidang jemaat, kembali kepada jemaat Philadelphia yang kudus dan yang benar. Kuncinya bukan kuasa, kuncinya adalah yang kudus dan yang benar. Kuasa setan punya, ya. Tetapi setan tidak bisa hidup kudus dan hidup benar. Itu perbedaannya. Ya. Yang hidup kudus dan hidup benar hanyalah Tuhan. Sehingga di akhir zaman ini saya mau menekankan betapa pentingnya kita hidup kudus dan hidup benar supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita hidup kudus dan hidup benar sehingga Tuhan bekerja sama dengan kita untuk mendemonstrasikan kuasanya. Ayat yang ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi tidak usah munafik. Ya. Di sini kalau kita perhatikan Yesus kepada ketujuh jemaat selalu mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Sayangnya banyak orang Kristen, banyak pendeta tidak menyadari hal ini. Banyak jemaat, banyak pendeta hanya berpikir bahwa kita itu berdiri di hadapan manusia. Yang bisa kita tipu, kelemahan kita tutup, yang baik-baiknya yang kita ungkapkan. Tetapi yang terlebih penting adalah setiap waktu, setiap saat kita harus sadar bahwa kita sedang berdiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ini selalu mengatakan, aku tahu segala pekerjaan. Jadi tidak usah bohong. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Karena engkau hidup kudus, engkau hidup benar. Aku membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Sidang jemaat, kalau sudah Tuhan ada di pihak kita, manusia dengan kekuatan apapun juga tidak bisa memblokir usaha Tuhan ini. Ingat itu. Jadi betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ya. Jemaat Philadelphia bukan jemaat yang kuat secara jasmani. Ingat, secara jasmani. Artinya dana mereka tidak kuat, jumlah mereka juga tidak banyak. Namun engkau menuruti firmanku. Jemaat yang kecil ini ternyata hidup dalam ketaatan. Engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Hidup dalam ketaatan, tidak menyangkal nama Tuhan. Artinya kita mempunyai iman yang dideklarasikan keluar. Ya. Jangan selalu ngemis-ngemis. Kita kan bangsa Indonesia. Kalau ditanya agamamu apa? Sudah, tidak usah tanya agama. Kita Indonesia. Benar, tapi seringkali itu dipakai untuk menutupi ketakutan kita. Sebutkan aja, kita Kristen. Saya Kristen. Itu mendeklarasikan iman kita bahwa kita adalah pengikut Kristus. Dan tidak menyangkal namaku, kita bersaksi dan kita tidak takut. Ingat bahwa ketika kita lemah, Philadelphia lemah, samalah. Kita minoritas dikatakan, minoritas. Tetapi engkau tidak menyangkal namaku. Kita tetap berani di dalam iman. Tidak menyangkal namaku. Ya.
Jangan selalu mengatakan ikut arus. Semua agama baik, semua itu adalah jalan-jalan menuju surga. Oh iya, tapi surganya beda berarti. Kita harus tegas mengatakan seperti itu. Mungkin ada banyak surga, tetapi surga saya adalah surga di mana kita hidup di dalamnya seperti malaikat. Bukan surga lokalisasi. Ya, bukan. Kita harus tegas di sana menyatakan beda surga. Di sini tidak menyangkal namaku. Engkau menuruti firmanku. Banyak yang bisa nyanyi bareng di gereja, banyak. Tapi masalah ketaatan pada firman, sungguh-sungguhkah kita hidup dalam ketaatan? Ya. Teman saya yang sangat akrab dengan saya, bahkan selalu ketika berbicara soal perpuluhan, ini pendeta ini tidak mengajarkan bahwa di Israel juga sudah tidak ada perpuluhan. Itu pendeta tidak konsisten. Dulu mengajarkan tidak perlu perpuluhan, sekarang dia mengatakan bahwa perpuluhan, saya tidak pernah menentang perpuluhan. Terus yang benar nih yang mana? Saya katakan. Sudahlah, kalau percaya Tuhan Yesus, tinggal pilih, saya katakan. Anda mau ngasih perpuluhan atau seluruh kekayaan Anda? Ya, tidak seperti itu. Ya sudah, tidak usah bicara uang terus, saya katakan. Hidup dalam kekudusan, itu yang penting. Ketika kita hidup dalam kekudusan, Roh Kudus akan pimpin kita untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga kita tidak hanya berbantah. Ya. Tentang doa, berbantah. Tentang apa juga berbantah. Ketika kita hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, Anda akan mendengar dengan jelas suara pimpinan Roh Kudus. Ya. Dan Anda akan berani mentaatinya. Jemaat di Philadelphia hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, dan akibatnya mereka juga menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal akan nama Tuhan Yesus. Ayat yang ke-9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Sidang jemaat. Ketika kita lemah dan ada orang yang lebih kuat, kemudian sama-sama berbicara dengan topik yang sama, seringkali orang yang kuat itu yang dibenarkan. Orang yang lemah akan disalahkan. Ketika orang miskin berbicara tentang sesuatu, orang yang kaya berbicara tentang sesuatu yang sama, maka yang miskin akan salah, yang kaya akan benar. Tetapi ingat, seringkali kebenaran karena kita kaya, karena kita orang terhormat, itu seringkali kebenaran yang didapatkan dari hasil berdusta. Manipulasi, segala macam. Nah, ketika orang lemah ini yang tidak bisa menentang, tidak bisa menyatakan kebenarannya, berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka pada waktunya nanti Tuhan akan memunculkan kebenaran ini dan orang yang dulu dianggap benar, ya, orang yang diagung-agungkan ini yang menyalahkan kita, mereka akan datang, akan dibawa Tuhan untuk datang pada kita, bukan hanya berdamai tetapi dikatakan, aku akan membuat mereka tersungkur, mengakui bahwa engkau yang benar, mereka yang salah. Ini karya Tuhan. Bahwa akan terjadi pembolak-balikan di akhir zaman. Bahwa siapa yang ada di dalam Tuhan, jemaat yang menyediakan dirinya supaya Tuhan bekerja dengan leluasa, Tuhan akan nyatakan
ini jemaatku yang benar. Engkau salah. Engkau harus datang kepada jemaatku. Mengakui bahwa aku mengasihi dia. Sidang jemaat. Sekarang kita hanya mengasihi Tuhan. Ya. Tetapi orang lain juga mengatakan aku lebih mengasihi. Bahwa akan tiba waktunya siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu akan dinyatakan. Akan tiba waktunya bahwa kebenaran itu yang akan tampil. Sekarang mungkin terjadi pembolak-balikan, tidak jelas. Ya. Tetapi akan tiba waktunya Tuhan turut campur tangan. Dia akan memunculkan kebenaran kita. Ya. Tidak usah membalas ketika kita disalahkan. Berseru saja kepada Tuhan. Tidak usah membalas ketika kita ditindas. Berseru saja kepada Tuhan. Tidak usah membalas ketika kita disalahkan. Dan orang yang menyalahkan kita menganggap dirinya lebih benar. Suatu saat Tuhan akan membuat mereka tersungkur. Lebih hebat lagi. Ketika kita sudah bergerak dalam kuasa. Orang yang menyalahkan kita kemudian sakit kanker dan datang pada kita. Sidang jemaat. Bahwa ini pun akan terjadi di akhir zaman. Jadi, bersukacitalah ketika engkau direndahkan, karena Tuhan akan meninggikan kita. Ya. Jangan menganggap diri kita kuat, karena Tuhan akan membuat kita lemah. Tetapi ketika kita menyadari kita lemah dan mengakui kelemahan kita, maka Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Sidang jemaat, mari sungguh-sungguh andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Sesungguhnya aku menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu. Dan mengaku bahwa aku, Yesus, mengasihi engkau. Yang terpenting itu adalah Yesus mengasihi kita. Sadar, mau kita miskin, mau kita orang yang tidak terpandang. Yang penting kita sadar bahwa Yesus mengasihi kita. Yesus rela mati bagi kita. Itu cukup kok. Yang saya mau katakan cukup adalah manusia roh kita itu merasa cukup. Ya. Jadi jangan fokus kepada hal-hal yang jasmani. Saya merasa bahwa banyak jemaat di seluruh dunia sudah muak dengan gaya hidup pendeta yang terlalu mewah. Saya merasa bahwa ini sedang menuju peralihan bahwa nantinya yang diinginkan oleh jemaat, oleh orang-orang, bahkan bukan hanya pendeta, pemimpin pun, pemimpin pemerintahan, yang diinginkan oleh kebanyakan orang adalah orang yang sederhana. Orang yang hidup sederhana. John Wesley bisa bertahan menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan yang besar menurut penilaian manusia. Karena dia mengatakan begini, sebanyak apapun uang saya, sebanyak apapun tambahan uang saya, yang saya pakai untuk diri pribadi saya, jumlahnya tetap. Artinya selebihnya dia akan pakai untuk kebutuhan orang-orang lain, untuk pelayanan. Hiduplah sederhana. Ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di muka bumi. Bahwa sidang jemaat bahwa pencobaan itu pasti datang. Ya, pencobaan di seluruh muka bumi. Yang jadi masalah adalah apakah ada yang melindungi? Ya, dan siapa yang melindungi? Boleh pencobaan akan ujian semuanya datang di muka bumi. Masalah demi masalah. Yang terpenting adalah
Tuhan melindungi kita. Ini janji yang sangat luar biasa loh. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi jelas kan, pencobaan itu akan datang dan pasti datang. Bukan ke satu bagian. Ada pendeta yang mengajarkan, nanti kalau zaman antikris, sebelum zaman antikris berkuasa, beli tanah ya dan berkebun. Supaya nanti kita tidak bisa beli apa-apa, kita bisa makan hasil panen kita sendiri. Ya. Tetapi ini pencobaan ini akan datang atas seluruh dunia. Walaupun kita beli sepetak tanah, kalau sepetak tanah ini kena pencobaan, artinya ada hama segala macam, kan gagal juga kan? Hanya Tuhan yang bisa melindungi. Dan Tuhan akan melindungi ketika kita sebelum pencobaan itu datang, kita hidup bertekun menantikan Tuhan. Ketika berbicara tentang menantikan Tuhan, ini selalu konotasinya hidup dalam doa. Menantikan Tuhan, hidup dalam doa. Kemudian perhatikan bahwa pencobaan itu datang ke seluruh dunia. Dan semuanya akan mengalami. Kata bertekun menantikan Tuhan, bukankah itu dilakukan terus-menerus tanpa henti atau itu konsisten? Anda mau bosan pun tetapi harus kata tekun, sekalipun bosan harus dilakukan. Berapa banyak orang meminta kebangunan rohani, sudah 2 tahun, 3 tahun tidak terjadi kemudian kita berhenti berdoa. Berapa banyak kita minta anak kita diubahkan. Setelah 5 tahun, 7 tahun tidak diubahkan, kita berhenti. Ya. Berapa banyak kita minta gereja kita dilawat Tuhan. Setelah 10 tahun, 15 tahun tidak terjadi. Kemudian kita berhenti, tidak berdoa lagi. Tuhan mengatakan hanya yang bertekun. Hanya yang bertekun. Bagi saya, seandainya itu tidak terjadi selagi saya hidup, maka saya selalu menghibur diri saya dengan kebenaran ini. Bahwa ketekunan saya sendiri itu dinilai oleh Tuhan. Dan akan mendapatkan upah pembalasan dari Tuhan. Bukan hasil dari ketekunan itu. Ya, walaupun hasil ketekunan itu penting, tetapi seandainya saya hidup dalam ketekunan dan hasilnya tidak tercapai pada waktu saya hidup, saya mati terlebih dahulu, maka nilai dari ketekunan itu tetap ada di dalam Tuhan. Saya mempunyai nilai. Bertekun, jangan berhenti di tengah jalan. Ayo kita koreksi hidup kita. Seberapa menggebu-gebunya kita dahulu, bandingkan sekarang. Bandingkan sekarang. Ada ayat yang mengatakan mungkin di dalam kitab Wahyu. Apa yang kamu lakukan dahulu, lakukan lagi. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Harga ketekunan. Ada orang yang hanya punya angan-angan, nanti aku akan berdoa, nanti aku akan lebih rajin, nanti. Perhatikan, nanti tidak dinilai oleh Tuhan. Ketekunan, sedang melakukan, itu yang dinilai. Akan melakukan, tidak dinilai. Sayangnya, banyak orang, lebih banyak orang yang akan daripada yang berhenti bertekun. Ya. Yang diinginkan Tuhan adalah yang bertekun. Bertekun. Saya heran kalau orang berhenti di waktu-waktu yang sangat menentukan. Saya mempunyai kehidupan doa dan istri saya. Saya malam akan tidur, mungkin tidur 1 jam dan saya akan bangun. Dan itu sudah bangun dengan sendirinya. Dan saya berdoa.
Kemudian saya tidur. Subuh saya walaupun tidur, saya bisa mendengar mulut saya menyanyi. Dan setelah agak lama saya baru bangun. Artinya bahwa manusia roh saya terus berdoa. Dan akibatnya seringkali saya berdoa untuk seseorang tanpa mengusir setan. Ternyata orang itu bermanifestasi. Ketika kita hidup terus terhubung dalam ketekunan dengan Tuhan, Anda tidak menyadari bahwa kuasa Tuhan yang dahsyat itu sedang bersemayam di dalam dirimu dan bahkan sedang mengalir melalui dirimu. Terus bertekun, jangan berhenti di tengah jalan. Sidang jemaat, jangan berhenti di tengah jalan. Kitab Ibrani pasal 12 mengatakan terus melangkah. Terus melangkah sekalipun berat. Engkau belum sampai meneteskan darah dikatakan. Terus melangkah, jangan berhenti. Banyak orang berhenti. Jangan berhenti. Ayat yang ke-11. Aku datang segera. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bahwa bukankah sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mahkota itu sudah disediakan. Tetapi ketika kita berhenti, maka mahkota itu akan direbut orang lain dikatakan. Masih banyak orang-orang yang akan menerima Yesus setelah kita. Ya. Akan terjadi perebutan. Aku datang segera. Aku datang segera. Sungguh-sungguhkah kita bahkan semua orang Kristen percaya ayat ini? Aku datang segera. Percaya. Loh tapi kalau lihat gaya hidupnya kok sepertinya tidak percaya. Yesus akan segera datang. Kalau memang percaya Yesus akan segera datang. Bukankah kita akan lebih sungguh-sungguh lagi beribadah? Tetapi banyak orang malah semakin jenuh, semakin capek, semakin mengurangi aktivitas ibadahnya. Bukankah ini aneh? Sidang jemaat. Sadarilah bahwa hal-hal sebenarnya kita alami bahkan seringkali tanpa sadar. Roh jahat itu bekerja untuk menarik kita dari kedekatan kita dengan Tuhan. Merasa malas, merasa capek, besoklah atau minggu depanlah ibadah. Ya. Seringkali, saya tidak mengatakan selalu ini adalah setan yang bekerja. Enggak, tetapi seringkali ya, supaya Anda dan setan sama-sama merasa bersalah. Kalau saya katakan ini pekerjaan setan, selalu pekerjaan setan. Maka Anda akan selalu menyalahkan setan, Anda tidak pernah bersalah. Ya, Anda tidak akan bertobat kalau seperti itu. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Yesus akan datang segera. Anda kalau mengikuti, Anda tidak usah lihat film perang sekarang. Lihat cuplikan-cuplikan orang yang merekam perang antara Ukraina dan Rusia. Itu seru. Ini belum selesai. Luar biasanya banyak hal yang tidak bisa ditebak. Luar biasanya ya. Dulu Korea Selatan takut dengan manuver-manuver Korea Utara. Ternyata Korea Utara tidak nyerang Korea Selatan. Justru sekarang Korea Utara itu sering terbang di atas Jepang. Anda tidak lihat keanehan bahwa semua yang tidak bisa ditebak ini bisa meletus tanpa kita bisa tebak. Ya. Ya. Indonesia selalu memusuhi Israel, sedangkan orang-orang Arab sekarang kerjasama dengan Israel. Sidang jemaat. Bahwa banyak hal yang tidak bisa ditebak loh sekarang. Oleh karena itu perhatikan sungguh-sungguh ini. Aku datang segera. Ini sudah tanda-tandanya. Aku datang segera. Ya.
Ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Kalau saya simpulkan, ini adalah upahnya kan? Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru. Bahwa penopang gereja akan tetap kuat. Surga akan kokoh dan terus kokoh memang. Mungkin Anda katakan, karena ada Tuhan. Bukan, surga itu kokoh karena ada Tuhan yang maha kudus, maha benar itu loh. Tanpa kekudusan, tanpa kebenaran, pada akhirnya hancur. Anda mau sekaya apapun, dan Anda mempunyai penerus anak yang terlibat narkoba, free sex, segala macam, percayalah bahwa usaha itu pun akan hancur. Hanya kekudusan dan kebenaran yang bisa membuat hasil usaha itu terus bertahan. Mungkin banyak sekarang, tidak perlu gereja, tidak perlu hidup kudus. Aku berhasil. Perhatikan, sebelum kita mati penilaian belum bisa. Tetapi lihat, apakah itu akan terus berhasil pada waktu dia mati nanti. Lihat di sini. Bahwa hanya kekudusan dan kebenaran yang akan menjadi soko guru, penopang. Supaya itu tetap berdiri. Gereja pun akan menjadi kokoh dan tetap kokoh. Hanya ketika gereja hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Tanpa kekudusan dan kebenaran, hanya masalah waktu akan hancur. Berapa banyak kalau Anda perhatikan juga di internet, hamba-hamba Tuhan yang hidup bermewah-mewah dan pada akhirnya jatuh dalam perzinahan. Kenapa? Karena kekudusan dan kebenaran tidak dipegang erat oleh mereka. Mereka tidak hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Pada akhirnya mereka jatuh. Ya. Saya mendapatkan kabar sebuah gereja yang begitu besar. Itu gereja luar biasa. Tapi sombong pendetanya. Ketika saya diundang di sana, saya diajak makan sama pengerjanya, diaken. Dan diakennya itu mengatakan begini pada saya. Maaf ya Pak Pendeta, gembala saya itu tidak pernah menemani tamu memang. Hanya tamu-tamu sekelas Gilbert Lumo Indong yang akan ditemani. Oh, tidak masalah, saya bilang. Tidak masalah. Kemudian yang terjadi, suami dari pendeta itu terlibat perzinahan dengan anak angkatnya. Dan gereja itu hancur. Gereja itu hancur. Sidang jemaat. Tanpa kekudusan dan kebenaran. Gereja yang sebesar itu. Saya dikatakan, Pak Pendeta tahu, gereja kami ini per 300 jemaat, perpuluhannya 1 miliar. Dan kami punya jemaat 3.000 miliar. Anda bisa bayangkan? Dan dengan keuangan itu yang dikelola secara salah, membuat hawa nafsu yang membawa pendeta itu masuk dalam perzinahan. Yuk hidup sederhana di akhir zaman. Kalau tidak perlu, sudahlah di kamar doa, baca firman. Anda akan dijaga oleh Tuhan ketika pencobaan itu datang. Ya. Ayat yang ke-13, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pada akhirnya, bukankah saya selalu mengatakan, yang terpenting bangun manusia rohmu. Kenapa? Karena ketika membangun manusia roh kita, maka telinga kita secara rohani akan mampu mendengar suara Roh Kudus. Sidang jemaat, janji firman Tuhan akan terjadi. Tetapi yang terpenting untuk saat ini adalah apakah telinga kita
mendengar dan mampu mendengar dan tetap mampu mendengar suara Roh yang berbicara kepada kita. Apa yang sudah dahulu engkau lakukan, ayo bertekun. Jangan berhenti di tengah jalan. Kalau engkau sudah berhenti, lakukan lagi. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Tuhan memberkati. Mari kita mempersiapkan.